Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kalian belajar kembali mengenai teks eksposisi. Untuk pertemuan kali ini, kalian belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasan yang ada di teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan ketiga penegasan ulang. Tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis mengenai topik yang akan dibahas. Rangkaian argumen yakni berupa memaparkan berbagai macam fakta yang isinya pendapat atau argumen penulis yang menjelaskan tesis yang dikemukakan sebelumnya. Sementara penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini biasanya disebut penutup atau simpulan. Ini adalah bagian dari struktur teks eksposisi. Kemudian akan dijelaskan contoh dari teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Yang kedua, kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Perhatikan kembali teks berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Dua, kaidah kebahasan teks eksposisi. Perhatikan kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya, teks berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Teks tersebut pun memiliki kaidah-kaidah kebahasan yang khusus, yakni 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kausalitas. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental verba, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, yaitu ajakan, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Kemudian ada makna konotasi dan makna denotasi. Bedanya, makna denotasi adalah makna sebenarnya, sementara makna konotasi adalah makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Contoh, makna denotasi, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Konotasinya, daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Lautan manusia merupakan makna konotasi atau kiasan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.